Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang identifikasi kewajiban seorang guru PJOK sesuai kurikulum 13 dalam satu semester. Sebelum kita mengetahui terlalu dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna guru. Guru itu merupakan tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan kepada peserta didik, memberi pelatihan, memberi penilaian, kemudian mengadakan evaluasi kepada peserta didik. Itu merupakan pengertian dari guru. Lalu di sini juga ada kewajiban seorang guru. Seorang guru itu mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Jadi seorang guru harus mempunyai perencanaan pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Itu kewajiban seorang guru yang pertama. Yang kedua, yakni meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi seorang guru itu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kompetensinya dengan cara ikut dalam kegiatan pembelajaran guru. Yang selanjutnya yakni guru itu bertindak objektif dan tidak diskriminatif suatu dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus bersifat objektif, harus bersifat menyeluruh, tidak harus memilih-milih. Itu seorang guru. Yang keempat yakni menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Jadi kewajiban seorang guru itu harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Menjunjung tinggi hukum. Tidak boleh seorang guru itu seperti seenaknya sendiri. Guru itu juga mempunyai kode etik yang harus dijaga. Lalu kewajiban guru yang selanjutnya yakni memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, aspek pembelajaran dalam PJOK, yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, dan yang terakhir, aspek psikomotorik. Perlu diketahui, perlu diingat kembali, aspek kognitif itu merupakan aspek yang berhubungan dengan nilai pengetahuan, itu kognitif. Kemudian aspek afektif itu berhubungan dengan ranah emosi, seperti penghargaan, penilaian, perasaan, semangat, minat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, aspek psikomotorik itu merupakan aspek yang menuju pada perilaku gerak jasmani. Jadi perilakunya seperti keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran PJOK. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran PJOK. Yang pertama ada pengembangan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Jadi sebagai pengembang dari keterampilan olahraga tersebut. Terus selanjutnya meningkatkan pertumbuhan fisik dan mengembangkan psikis yang lebih baik. Meningkatkan pertumbuhan fisik yang awalnya fisiknya kecil, jika terus dengan adanya olahraga akan meningkatkan pertumbuhan fisiknya dan pengembangan psikis yang lebih baik lagi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Jadi kemampuannya lebih ditingkatkan. Itu dalam tujuan pembelajaran PJOK.
Kemudian yang keempat yakni meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi, di dalam pembelajaran PJOK itu akan memupuk nilai karakter moral yang kuat agar internalisasi nilai-nilai itu bisa sejalan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Lalu selanjutnya yaitu mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Di dalam tujuan pembelajaran PJOK itu dapat mengembangkan sikap sportif, seperti kalau kita bermain, kalau kita olahraga, seperti olahraga sepak bola. Di situ, di dalam sepak bola, harus diterapkan sikap sportif, harus diterapkan sifat jujur, disiplin. Nah, itu merupakan dari tujuan pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi, dari pembelajaran PJOK kita bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri, bisa juga menjaga keselamatan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, memahami konsep aktivitas PJOK di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap sportif. Selanjutnya di dalam pembelajaran PJOK 2000 kurikulum 13 itu ada merupakan penilaian. Di dalam kurikulum 13 adanya sikap atau perilaku moral merupakan aspek penilaian yang teramat penting. Di dalam penilaian kurikulum 13 itu ada 4 penilaian. Yang pertama KI1 atau disebut dengan sikap spiritual. Yang kedua adalah KI2 atau disebut juga sikap sosial. Yang ketiga KI3 yaitu disebut dengan nilai pengetahuan. Dan yang terakhir itu adanya KI4 atau disebut dengan nilai keterampilan. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami.